Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Rudiansyah, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan menyampaikan video layanan konseling kelompok menggunakan pendekatan behavior dengan teknik kontrak perilaku sebagai syarat mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang tahun 2022. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, Mas Anas, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah berkenan hadir di ruangannya Bapak. Semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan konseling kelompok ini, marilah kita buka dengan doa. Ada yang berkenan untuk memimpin doa? Saya Pak. Oh iya, silakan Mas Anas. Mari teman-teman, sebelum kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih Mas Anas sudah memimpin doa pada pagi hari ini, luar biasa. Anak-anak, ini sudah dipanggil Pak Rudi ke ruangan ini, gimana perasaan kalian? Deg-degan sekali, Pak. Deg-degan sekali ya. Kemarin hujan nggak di rumah? Hujan. Hujan ya. Mas Anas hujan? Bukan hujan ya. Ini jauh ya, beda kecamatan. Iya, beda kecamatan, beda desa. Beda kecamatan, beda desa ya. Tapi ini kan satu kelas ya. Iya, satu kelas. Sudah kenal belum? Sudah. Sudah akrab belum? Belum. Oke. Nanti kita coba kenalan dulu lah untuk menambah keakraban kita di ruangan ini supaya nanti kegiatan kita konseling kelompok ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semuanya. Saya minta nanti kenalan, menyampaikan nama, menyebutkan nama, alamat dan gerakan. Saya pengen ada gerakan. Nanti dimulai dari Pak Rudi dulu ya. Oke. Nanti gerakannya bisa kamu pakai gerakan seperti ini, seperti ini, terserah ya, sesuai dengan karakter kamu lah. Oke. Bisa saya mulai ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ramadan Rudiansyah, alamat saya Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Safi Akam dari Desa Bejan Suwalan Panceng Gresik. Oke, gerakannya Mas Anas seperti ini ya. Mas Anas Safi Akam dari Desa Bejan, Kecamatan Panceng ya. Nah, seperti ini. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadhania dari Madumulyo, Dukun Gresik. Oke. Nah, tadi Mas Anas bagaimana Mbak Dania? Oke, sekarang Mbak Dania gerakannya? Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Dania. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Mazratul Ilma, alamat saya dari Tebung, Dukun Gresik. iya, betul-betul Gresik. Masih ingat nggak dengan gerakannya Mas Anas tadi gimana? Seperti ini Mbak Dania? Ya, seperti ini ya. Gimana? Oke. Kalau Mbak Ilma? Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Rika. Ya. Perkenalkan, nama saya Farihatul Masaha. Saya berasal dari Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Nah iya, oke. Oke, luar biasa sekali sudah berkenalan ya. Saya kira nanti anak-anak lebih akrab dengan teman-teman dalam satu kelompok ini. Coba Mas Mbak Angel, ini kira-kira tadi dari mana lapatnya ini? Dari Suaran. Suara apa Bejan? Bejan ya. Dari Bejan. Gerakannya coba gimana tadi Mas Anas? Ya, Mas Anas. Mbak Ilma tadi dari mana? Dari Hubung. Tebung ya, Tebung. Gerakannya gimana Mbak Ilma tadi? Iya. Mbak Rika. Mbak Angel dari mana? Madumulyo. Masih ingat gerakannya? Oke. Mbak Ilma. Mbak Angel dari mana? Dari Madumulyo. Gerakannya bagaimana? Mbak Angel, ini dari mana? Dari Mentaras. Dari mana? Gerakannya gimana? Iya, oke, luar biasa. Terima kasih, saya kira sudah akrab ya, kita sudah tahu dari mana desanya, alamat kecamatannya, kabupatennya ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan kelompok ini
bisa menambah semangat kita untuk dalam belajar. Hujan di rumahnya anak-anak. Hujan. Ini boten, ini karena kecamatan Lanceng ya. Yang ini hujan, dukun ya. Tebuung dukun, Mentaras dukun. Hujannya kencang ya. Di sini itu hujan deras banget ya. Ya. Sampai banjir nggak kalau di sini? Nggak banjir ya, aman ya. Tapi biasanya ada kampung yang banjir. Madu banjir nggak? Nggih Pak banjir. Banjir dalam. Dalam. Oh gitu. Nggih. Kemarin sampai masuk berita gitu ya. Nggih. 2 ekor sapi berenang. Nggih. Itu miliknya Bapak siapa itu? Pak Sutaji. Bapak Sutaji. Nggih. Ya kasihan ya. Nggih. Kalau di rumahnya Dania nggak sampai. Alhamdulillah mboten. Alhamdulillah mboten. Terima kasih. Kita sebelum nanti ke pokok konseling, ke materi konseling, kita coba explaining dulu ya. Oke, nanti kita coba menyebutkan nama hewan ya. Tapi nama hewan, kemudian nanti ketika saya nunjuk salah satu dari kalian, kamu menyampaikan nama hewannya sesuai dengan kata akhirannya. Bisa dipahami ya. Nanti kamu boleh menunjuk saya juga tidak apa-apa ya. Nanti kita dalam satu kelompok. Sepakat ya? Nggih. Ya. Coba kelinci untuk Ilma. Ikan untuk Mbak Dania. Ikan untuk Dania. Nyamuk untuk Rika. Nyamuk untuk Rika. Keledai untuk Anas. Keledai untuk Anas. Iguana untuk Ilma, Mbak Ilma. Ayam untuk Pak Rudi. Ayam M. Macan untuk Dania. N lagi. Naga untuk Mbak Rika. Angsa untuk Mbak Ilma. Angsa untuk Mbak Ilma. Anjing untuk Anas. Anjing untuk Anas. Gajah untuk Pak Rudi. Gajah untuk Pak Rudi. Harimau untuk Rika. Ular untuk Dania. Rusa untuk Mbak Ilma. Alpaca untuk Pak Rudi. Alpaca untuk Pak Rudi. Terima kasih. Luar biasa. Nah, anak-anak sudah tahu belum kegiatan konseling kelompok? Belum pernah ya. Jadi konseling kelompok ini adalah kegiatan di mana dalam rangka untuk Pak Rudi selaku guru BK membantu menyelesaikan masalahnya anak-anak. Nah, yang diselesaikan dalam satu kelompok. Ya. Jadi kita nanti diskusi untuk menyelesaikan masalah dari teman-teman kita. Ya, kemarin kan mendapatkan laporan dari wali kelas ya, Bu Yeti dan apa namanya dari Satpam itu katanya anak-anak ini sering pulang sebelum waktunya ya. Ya. Benar apa? Benar sekali. Benar sekali. Nah, oleh sebab itu kegiatan konseling ini adalah bertujuan yang pertama nanti kita coba mengubah atau menganalisis kebiasaan belajar kita di dalam kelas. Kemudian kita juga nanti merencanakan bagaimana cara-cara belajar yang baik di dalam kelas sehingga nanti kita bisa memperbaiki kebiasaan belajar kita di kelas. Begitu ya. Oke. Nah, di dalam kegiatan konseling kelompok ini kita nanti menggunakan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah rahasia hanya untuk dalam satu kelompok ini. Jadi tidak boleh sampai diceritakan ke orang lain yang bukan kelompok kita. Mas Anas juga tak boleh menceritakan ke kelompok yang lain atau ke orang lain. Begitu juga dengan Pak Rudi. Kalau masalah-masalah kalian ini nanti akan menjadi rahasia kita dalam satu kelompok. Ya, jadi Pak Rudi juga tidak boleh menyampaikan masalahnya kalian ini ke guru-guru yang lain, tidak boleh. Itu namanya asas kerahasiaan. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Saya nanti berharap sama anak-anak dengan sukarela bersedia menyampaikan apa yang menyebabkan anak-anak ini pulang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah asas keterbukaan. Nanti anak-anak secara terbuka menyampaikan
nggak usah ditutup-tutupi, karena nanti kita dalam proses konseling ini adalah ingin menemukan solusi bersama. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, kegiatan konseling kita ini dibatasi waktunya berapa? 45 menit. Sehingga dalam waktu yang singkat ini marilah kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk kegiatan konseling kelompok, saling terbuka, saling memberikan saran dan masukan, sehingga dalam waktu 1 jam itu semua keluar dari ruangan Bapak ini sudah dalam keadaan ceria dan semuanya bisa berubah dalam pribadinya. Kira-kira anak-anak sudah siap mengikuti konseling kelompok? Siap. Anak-anak, karena anak-anak ini sudah menyatakan siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok, maka anak-anak saya harap untuk mengisi lembar komitmen kesepakatan konseling. Lembar komitmen ini menyatakan bahwa anak-anak bersedia, sukarela, terbuka mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ya, silakan diisi. Terima kasih Mbak Dania, terima kasih Mbak Rika, terima kasih Mbak Irma, terima kasih Mas Anas, terima kasih anak-anak. Oke, berdasarkan laporan yang sudah saya sampaikan, tadi benar ya yang disampaikan oleh wali kelas dan satpam bahwa kalian ini sering pulang belum waktunya ya. Yang sering di catatan jurnal itu absen itu kamu pulang jam ke-8-9. Ya, setelah jamaah pulang ya. Nanti saya minta dari masing-masing kalian menyampaikan ya, apa yang menjadi penyebab anak-anak ini bisa pulang. Ya, ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu, siapa? Saya Pak, Ya, silakan Mbak Rika. faktor teman. Faktor teman. Iya, karena saya diajak teman pulang jadi saya juga pulang. Oh gitu. Sering Sering. ya. Apa yang kamu rasakan ketika pulang begitu? Ya enak. Enak ya. Rata-rata yang ngajak pulang siapa? Teman sekelas kah atau Cuma sekelas. teman sekolah? Iya. Pernah nggak tanya kenapa gitu? Nggak pernah. Karena saya juga ingin pulang. Karena juga ingin pulang. Kenapa? Jelas kalau ingin pulang itu ada penyebabnya loh ya. Karena sudah males di sekolah. Malas di sekolah. Malas belajar. Malas belajar. Apa yang menyebabkan malas? Ya nggak tahu. Kan males kan dari sini. Oh iya iya. Bisa dijelaskan itu. Oke, kan Mbak Rika ini rasanya males ya. Terus kemudian ditambah diajak teman untuk pulang. Oke, terima kasih. Berikutnya ada yang mau menyampaikan? Saya Pak. Oke, Mbak Dania, silakan. Alasan Mbak Dania pulang sebelum waktunya itu kenapa? Karena bosan sekali Pak di sekolah. Dosanya kenapa? Karena gurunya itu Pak membosankan. Oh, membosankan. Cara mengajarnya itu monoton. Nonton. Nggak bisa gitu loh Pak dengan hiburan, bermain. Iya, iya. Misalnya mengajar itu dengan ceramah aja terus, nggak ada berhenti-berhentinya gitu loh. Jadi saya tuh bosen. Jadi gurunya itu selalu ceramah Iya. begitu ya. Akhirnya bosan. Bosan. Iya. Berarti kamu pulang itu di guru-guru tertentu ya? Ya kalau gurunya ceramah aja terus itu saya ingin pulang gitu loh. Ingin pulang gitu aja. Iya. Oke. Kalau ingin pulang kamu biasa ngajak temen nggak? Iya Pak, ngajak teman. Ngajak teman ya. Iya. Temen kamu mau? Mau. Saya paksa soalnya. Oh, dipaksa. Iya. Kamu ancam nggak? Nggih. Gimana ngancamnya? Kalau kamu nggak pulang nanti nggak saya temani. Oh gitu. Nggih. Iya iya iya. Ya, cukup? Coba. Cukup. Oke, selanjutnya Saya Pak. iya Mbak Ilma.
Saya pulang itu karena saya lapar, Pak. Lapar ya. Karena kan setelah jamaah di sini kan kantinnya juga tutup, orang jualan juga sudah pulang. Jadinya saya lapar karena nggak dikasih makan, jadi saya pulang. Nggak dikasih makan di sekolah gitu ya. Oke. Makanya saya pulang, Pak. Pagi sarapan nggak? Kadang sarapan, kadang enggak. Kadang sarapan. Kalau paginya nggak sarapan, siangnya pulang. Pulang. Tapi kalau paginya sarapan, siangnya pulang nggak? Ya tergantung perut saya. Kalau masih lapar saya pulang. Iya, iya. Mbak Ilma biasanya bawa uang saku? Kadang bawa, Pak. Kalau bawa saya biasanya ke kantin. Jadinya nggak pulang. Tapi kalau nggak bawa saya pulang. Kenapa bisa nggak kembali ke sekolah? Karena kan pulang itu kan lapar, Pak. Iya. Setelah makan kan kenyang. Jadinya malas itu datang. Jadinya saya nggak balik lagi ke sekolah. Oke. Dan juga? Sudah, Pak. Ya. Kalau Mas Anas nih terakhir, ya. Gimana Mas Anas? Sering pulang itu kenapa? Karena pada jam 8-9 itu kan waktunya panas-panas, jamaah sholat duhur, jadi enaknya itu buat tidur, jadi saya memutuskan untuk pulang saja, Pak. Oh gitu. Tapi pernah nggak ketiduran di kelas? Pernah. Pernah. Terus enak kalau tidur di kelas? Enak. Enak. Nggak ada yang bangunin? Nggak ada. Enggak. Biasanya jam kosong. Oh jam kosong. Kalau pulang itu jam kosong apa enggak? Biasanya jam kosong, biasanya enggak. Oh gitu. Kalau enggak jam kosong begitu, pulangnya gimana? Biasanya setelah jamaah sholat duhur saya langsung ke parkiran, jadi langsung pulang. Oh gitu. Jadi karena ngantuk. Ngantuk akhirnya. Malam harinya tidur jam berapa? Biasanya saya tidur jam 12. Jam 12. Ngapain jam 12? Biasanya main game. Oh, main game. Game apa yang dimainkan? Game Mobile Legends, FF. FF. Kalau kamu nge-game di rumah begitu, orang tua nggak ada yang negur gitu? Biasanya orang tua sudah tidur, jadi nggak tahu saya tidurnya jam berapa. Oh gitu. Terus kalau pulang sebelum waktunya gitu apa nggak ditanyain? Biasanya saya berbohong. Oh gitu. Bohongnya gimana? Pokoknya itu soalnya ya, pulang cepat, soalnya gurunya ada rapat. Iya iya iya. Oke anak-anak, ini kan sudah menyampaikan alasan kenapa pulang sebelum waktunya. Nah, kalian ini sudah menceritakan masalahnya sesuai dengan versi kalian. Nah, anak-anak kira-kira di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada nggak masalahnya ini diselesaikan dulu? Masalah saya dulu, Pak. Ya, masalahnya Mbak Dania dulu ya. Yeay. Ini kira-kira anak-anak yang lain sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke. Nah, Mbak Dania, tolong diceritakan masalahnya, penyebabnya lebih detail lagi. Kenapa Mbak Dania bisa pulang sebelum waktunya, khususnya jam 8 ke 9 ya. Disampaikan secara terbuka, ya, secara detail supaya nanti kita semua yang di sini itu bisa memberikan masukan kepada Mbak Dania. Silakan Mbak Dania. Gini Pak, saya mikir gini, dari pagi sampai siang kita tuh belajar. Nah, cara guru mengajar itu loh Pak, sangat membosankan. Dengan cara ceramah, tidak ada Pak, apa itu kayak hiburan, permainan itu nggak ada. Adanya itu ceramah dulu Pak, jadi saya tuh bosen gitu loh. Jadi setelah jamaah itu saya tuh berinisiatif untuk pulang. Karena kan waktunya itu lumayan gitu loh Pak, dibuat pulang. Karena kan ada lagi jam pelajarannya, itu kan masih lama gitu loh. Jadi saya memutuskan untuk pulang. Iya. Kira-kira pulangnya itu semua mata pelajaran atau memang guru-guru tertentu? Ya guru-guru tertentu yang membuat saya bosan gitu. Oh gitu. Pernah nggak menyampaikan kepada gurunya? Ya nggak pernah Pak. Tapi pernah Pak dulu saya bilang gini, Bu, kok cara belajarnya kok gini mulu? Gitu. Iya. Kira-kira pelajaran apa yang sering kamu tinggal pulang? Seni budaya. Berarti kamu pulang sebelum waktunya itu memang pada saat jam tertentu ya, atau mata pelajaran tertentu begitu kira-kira. Nah, Mbak Dania, apa meninggalkan
pelajaran seperti itu, guru-guru nggak mengetahui kalau kamu pulang? Ya mengetahui Pak, kadang gitu dibilangin gitu. Iya. Tapi saya gimana lagi Pak, bosen. Emang ngapain kamu di rumah? Ya bisa HP-an, tidur-tiduran kan, daripada di sekolahan Pak, duduk terus mendengarkan guru yang ngomel aja nih, bosen Pak. Bosen ya. Menjelaskan itu tanpa ada apa itu permainan, hiburan gitu kan, biar enak ya Pak ya, murid itu tuh biar nggak suntuk gitu. Enggak kok Pak, selalu menjelaskan, ceramah gitu. Tapi ketika guru itu memberikan pertanyaan sama Mbak Dani bisa jawab nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa karena sering sih Pak pelajar-pelajar tertentu itu saya tinggal pulang, jadi saya itu ketinggalan materi. Oh, ketinggalan materi. Sebelumnya kalau beliaunya ngajar, Mbak Dani kira-kira mempersiapkan nggak? Mungkin belajar materinya atau bagaimana gitu? Enggak. 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 Akhirnya bosan ya? Bosan. Soalnya saya itu sudah bosan dan saya tidak persiapkan. Iya. Oke. Nah, ada nggak pelajaran yang Mbak Dani ini sukai? Ada Pak. Ya, apa? Ya. Pelajaran sosiologi. Sosiologi ya. Kenapa Mbak Dani suka sama pelajaran sosiologi? Karena gurunya itu bisa bagi gitu loh Pak, ada waktunya untuk menjelaskan, Iya. ada juga untuk refreshing biar nggak suntuk di kelas gitu, nggak bosan gitu loh Pak. Tuh. Kalau Mbak Dania melihat gurunya apa tadi seni budaya ya, Iya. pernah komunikasi nggak dengan guru seni budaya ini bagaimana? Jarang sih Pak, soalnya kan saya udah terlanjur bosan gitu loh, jadi nggak gimana gitu. Ya, jadi bosannya karena memang gurunya nggak menyenangkan, Iya. kemudian cara ngajarnya Sudah nggak nggak enak. enak atau monoton gitu Iya. ya. Akhirnya Mbak Dania sering pulang. Iya. Bagaimana respon orang tua ketika Mbak Dania pulang? Ya saya memberi alasan kadang begini. Kalau ditanya kok sudah pulang jam segini, biasanya kalau jam segini. Saya bilang Pak, saya alasan gurunya pergi ziarah gitu. Kadang nggak percaya nggih. Saya yakinkan aja Pak, saya berbohong Oh, karena gitu. alasan. Perasaan kamu kalau berbohong itu gimana? Ya deg-degan tapi alhamdulillahnya saya itu bisa memberi alasan gitu loh Pak. Oh, Jadi gitu ya bisa aman. Pokoknya saya itu harus tetap pulang karena sangat bosan. Bosan gitu Pak. Pernah nggak punya usaha untuk saya ini nggak bosan dengan pelajaran seni budaya? Pernah sih Pak, dulu aku itu mikir gini, kok aku pulang terus gitu loh. Saya usahakan untuk tidak bosan gitu. Tapi gimana lagi Pak, orang gurunya aja cara menjelaskannya seperti itu. Jadi ya bosan terus Pak sampai sekarang. Akhirnya setiap kali jam 8-9 saya pulang setelah sholat jamaah dulu. Nah, akibatnya nih Mbak Dania pulang ini kira-kira apa yang dirasakan? Apa akibatnya? Kadang gitu pelajaran seni budaya kan juga ada ulangan, Iya. mengajarkan gitu Pak. Jadi saya itu tidak ada nilainya Pak. Nggak ada nilainya? Nggak ada karena saya tinggal pulang. Kira-kira untuk nilai rapotnya Mbak Dania ada penurunan nggak? Ya ada Pak, sangat banyak. Rata-rata nggih lumayan turun semua. Soalnya sering saya tinggal pulang. Ya, itu kan sudah nilainya sudah jelek ya. Kemudian bohong sama orang tua. Iya Pak. Pernah nggak ditegur sama guru? Pernah Pak, dibilangin kenapa kok sering nggak ada, nggak masuk gitu. Saya alasan itu, saya berbohong Pak kepada guru. Saya alasannya itu gini, saya ada urusan keluarga gitu. Saya padahal nggak ada Pak. Saya alasan apa gitu. Yang kamu rasain nih, bohong sama guru sama orang tua, gitu. Kira-kira perasaan kamu bagaimana? Ya lumayan merasa gimana ya Pak. Kok saya berbohong terus, tapi mau gimana lagi. Saya di sekolah bosan Pak, jadi saya pulang. Jadi rumah kan saya bisa bermain HP, tidur-tiduran, santai-santai gitu Pak. Nah di sekolahan saya itu bosan, sangat bosan sekali. Ya. Kira-kira Mbak Dania ini ingin berubah nggak dengan keadaan seperti ini? Ya ingin sih Pak, soalnya kan ya nggak mungkin terus-terusan saya seperti itu. Oke, kalau ingin berubah berarti nanti coba kita mendiskusikan ya, bagaimana nanti cara Mbak Dania ini
bisa memperbaiki kebiasaan belajarnya di kelas. Sekarang silakan Mbak Dania untuk membuat rencana-rencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kebiasaan belajarnya, Mbak Dania ya. Dan silakan ditulis di kertas ini. Kemudian nanti saya minta anak-anak yang lain, teman-teman yang lain bisa memberikan masukan ya terkait dengan masalah yang dialami oleh Mbak Dania. Sudah, Mbak Dania kira-kira punya rencana nggak? Apa yang disampaikan oleh teman-temannya? Rencana saya sih menjadi yang lebih baik Pak dari sebelumnya gitu, merubah cara belajar saya yang kayak gitu menjadi yang lebih baik. Kira-kira ada yang bisa memberikan masukan terlebih dahulu? Silakan. Saya Pak. Oke, Mas Anas silakan. Diusahakan untuk cara apapun agar kamu itu tidak membosankan, bisa izin cuci muka atau izin ke toilet biar kamu itu tidak bosan dalam kelas. Ada lagi Mas Anas? Sudah cukup ya. Berikutnya? Saya Pak, Iya. tadi kan Mbak Dania bilangnya bosan dengan cara guru mengajar yang ceramah saja. Ya. Saya pernah mendengar kalau kita itu harus menghormati guru. Apapun gurunya misalnya ngajarnya bosan atau suka ngomongnya itu agak pedas atau apapun, kita harus tetap menghormati dan jangan sampai kita itu menjadi dari guru. Jadi misalnya Mbak Dania kan bosan, bisa dimulai dengan mempelajari pelajaran yang diajarkan oleh guru. Jadinya Mbak Dania itu bisa baca-baca atau mempelajari materi sebelum guru itu mengajar. Jadinya pas pelajaran itu Mbak Dania itu nggak bosan karena kan sudah tahu materinya. Kalau nggak paham bisa bertanya, jadinya bisa berkomunikasi dengan guru yang membuat Mbak Dania biar nggak bosan. Meskipun cuma ceramah tapi kan bisa berkomunikasi. Jadi Mbak Dania itu nggak ngantuk, nggak pengen pulang, soalnya kan bisa berkomunikasi. Oke. Mbak Rika? Jadi gini, kan setiap perbuatan kan pasti ada akibat. Jadi kamu itu harus mengingat akibatnya terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan seperti kamu kan berbohong kepada kedua orang tua, terus kadang juga berbohong kepada guru. Jadi kamu itu harus ingat akibatnya. Nanti kalau orang tua kamu tahu, nanti orang tua kamu kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Ini kira-kira ini kan juga teman-teman sudah memberikan masukan ya. Nah, Mbak Dania ini bisa menerapkannya kapan? Insya Allah setelah saya keluar dari ruangan Bapak ini, besok saya akan berusaha yang lebih baik dan berusaha untuk merubah cara belajar saya yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, Mbak Dania, ini kan teman sudah memberikan saran ya. Kira-kira nih perasaannya Mbak Dania sebelum masuk ke ruangan ini, setelah sampai tahap ini selesai, apa yang Mbak Dania rasakan ini? Sebelumnya itu saya itu merasa gini Pak, mungkin ya cuma ceramah-ceramah saja yang membuat saya itu bosan. Ya. Ternyata kok pikiran saya itu salah gitu. Setelah semua yang kita diskusikan di sini membuat saya itu terbuka pikiran saya untuk merubah diri saya yang lebih baik dan merubah cara pembelajaran kita gitu loh. Jadi tidak membosankan, bisa menerima penerangan guru dengan baik. Oke, Mbak Dania, karena Mbak Dania juga sudah menyampaikan apa yang menjadi masalahnya Mbak Dania, kemudian konsekuen yang dialami oleh Mbak Dania ketika pulang sebelum waktunya, serta bisa menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh. Ini kan sudah diberikan masukan oleh teman-temannya. Nah, berikutnya Pak Rudi pengen Mbak Dania untuk mengisi kontrak tingkah laku. Kontrak tingkah laku ini silakan diisi. Ini sebagai pertanda bahwa kita sepakat, Mbak Dania sepakat untuk mengubah perilaku yang sering pulang menjadi perilaku yang baik, yang tidak sering meninggalkan kelas. Silakan diisi Dania, langsung diisi aja Pak.
mengatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Jadi yang sudah disepakati tidak pulang. Tidak pulang terlebih dahulu. Ya. Sudah Pak. Nah, silakan ini ditandatangani Mbak Dania. Sini Pak. Iya. Kemudian usaha saya dikatakan berhasil jika Saya merubah diri saya menjadi yang lebih baik. atau saya tidak pulang cepat, kira-kira begitu ya. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Saya akan mendapatkan manfaatnya Pak. Ya, ditulis saja Mbak Boka. Oke, ini kita tangani Mbak Dania. Nah, oke, terima kasih Mbak Dania sudah menandatangani kontrak perilaku. Sebelum nanti kita tutup, anak-anak ada yang bisa menyimpulkan, nanti menyimpulkan apa yang kita dapat kegiatan selama hari ini, selama konseling kelompok ini. Mungkin dari Mas Anas dulu. Jadi saya menyimpulkan pada pagi hari ini, karena pulang sebelum jam pulang sekolah itu tidak baik ya, dan berbohong itu juga kan mendapatkan dosa, membohongi orang tua, membohongi guru. Jadi lebih baik jujur untuk kepada orang tua, ini kenapa kok pulangnya kebal ya, kepada guru juga, agar Oke, silakan Mbak Ilma. Kesimpulan yang saya dapat itu kan tadi kita sudah bercerita soal pengalaman kita masing-masing, kita pulang alasannya kenapa, Ya. kita berbohong karena apa, kenapa kok kita itu suka pulang, dari apa, jadi kita Tania kan sudah menceritakan kayak tadi kenapa dia pulang, kita sudah memberikan masukan, itu kita bisa mendapatkan masukan dari yang lain-lain untuk bisa merubah diri kita yang lebih baik. Itu juga buat kita itu biar enggak gampang merasa bosan kalau mengingkari guru-guru dan mata pelajaran yang lainnya. Jadi kita bisa lebih lama berada di sekolah. Iya. Berikutnya Mbak Rika. Dari kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan ini, ada banyak sekali manfaat dalam kegiatan ini. Intinya kita harus berubah menjadi diri yang lebih baik. Kita harus mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Kita juga harus menghormati guru. Kita juga harus tidak mengikuti teman-teman yang sesat. Oke. Ya, alhamdulillah semuanya bisa menyimpulkan dengan baik ya materi atau kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Nah, alhamdulillah kegiatan konseling kita sudah selesai ya. Saya berharap anak-anak nantinya bisa berubah menjadi lebih baik, karena apa, begitu pentingnya kita belajar di dalam kelas. Saya pernah mengutip kata-kata bahwa belajar memang melelahkan, sangat melelahkan sekali, tapi lebih melelahkan lagi ketika kita tidak belajar. Kalian luar biasa sehingga sudah mendapatkan keputusan, kesimpulan ya, sehingga mudah-mudahan Mbak Dania ini bisa berubah. Oke. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah yang lain ya. Tadi kan hari ini kan Mbak Dani sudah tuntas. Nah, tinggal konseling berikutnya kita rencanakan untuk menuntaskan masalah yang lainnya. Nanti secara berjalan terus seperti itu. Begitu ya. Nah, ini Pak Rudi ada lembar evaluasi hasil, silakan ini dikerjakan. Kemudian di lembarnya ada kepuasan peserta didik terhadap pelayanan konseling kelompok ini juga silakan dikerjakan ya.
12 itu. Baiklah anak-anak, marilah kita tutup kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Silakan Mas Anas. Marilah teman-teman kita tutup kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Kemudian anak-anak bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Saya beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.